Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa kita semua mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, diberikan kesehatan akal dan pikiran kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, diberikan kesehatan hati dan juga akidah kita, diselamatkan dari kesesatan-kesesatan berpikir, kesesatan-kesesatan keyakinan, sehingga kita terselamatkan dari fitnah dunia dan kita akan selamat kelak di akhirat sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk berbagi tanggapan ya, untuk memberikan tanggapan perihal persoalan ataupun insiden yang masih hangat saat ini, yaitu perihal apa yang dilakukan ataupun sikap Gus Ikdam terhadap penjual es ya di majelis beliau, yaitu Majelis Sabilul Taubah. Kan sekarang sedang diperbincangkan, sedang menjadi gorengan di media sosial perihal sikap Gus Ikdam yang saat itu menegur penjual es saat beliau ngaji ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi pro dan kontra. Ada yang menganggapnya itu suatu hal yang wajar dan memang harus begitu, karena saat Gus Ikdam ngaji, penjual es ini teriak-teriak dan itu tentu mengganggu beliau ngaji dan juga mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya yang memang berniat untuk ngaji di situ. Tetapi ada juga yang justru membuli Gus Ikdam dengan persepsi-persepsi mereka, dengan pikiran-pikiran mereka, dengan penilaian-penilaian liar mereka. Tapi dalam hal ini izinkan Al-Fakir untuk sedikit memberikan menyumbangkan pikiran lah ataupun pendapat saya sebagai orang awam, dan saya bukan jamaahnya Gus Ikdam ya, karena saya juga belum pernah ke sana, meskipun saya punya keinginan dan berniat kalau Allah memberikan saya kesehatan dan umur panjang, insya Allah saya kepingin ikut ke sana, ingin hadir di majelis beliau. Tetapi saat ini belum sampai ya. Tetapi intinya begini, kata Sabilul Taubah ya, sesuai dengan namanya. Sabilul Taubah ini kalau dalam tatanan bahasa Arab adalah terkif idhofah ataupun mudhof ilaih. Jadi terdiri dari kata sabilun dan taubatun ya. Jadi dari kata sabilun itu artinya jalan, dan juga dari kata taubat. Sabilul taubat adalah terkib mudhof dan mudhof ilaih. Artinya jalan menuju taubat ataupun jalannya bertaubat, atau bisa dikatakan jalan menuju perubahan ya. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu memang tujuannya seharusnya tujuan untuk berhijrah. Yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik proses untuk menjadi baik. Jadi izinkan Al-Fakir untuk menganalisa ya terhadap jamaah atau orang-orang yang datang ke majelis Sabilul Taubah ini memang lintas ya. Jadi orang yang datang, jamaah-jamaah yang datang ke majelis beliau itu memang lintas. Artinya dari kalangan, dari berbagai kalangan. Jadi yang hadir di majelisnya beliau Gus Ikdam di Sabilul Taubah itu memang macam-macam orangnya, dari berbagai kalangan, mulai dari lintas profesi, lintas status sosial ya, lintas usia, bahkan lintas agama. Semua boleh datang dan ikut gabung di majelis beliau. Bahkan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau mungkin pikiran ataupun tanggapan Al-Fakir ini tidak sesuai ataupun
menyinggung seseorang atau menyinggung siapapun. Jadi justru yang datang ke majelis beliau itu, kalau saya lihat-lihat ya, mulai dari yang datang dengan niat benar-benar niat ngaji, ingin memperbaiki diri, ya memang niatnya untuk datang ke sana untuk ikut ngaji, untuk memperbaiki diri, niat ingin dekat dengan orang alim, ya, dekat ulama, rindu terhadap nasihat-nasihat baik, niat ingin berhijrah. Ini dari satu kelompok ada yang seperti itu, memang niatnya memang niat ingin ngaji, ingin berhijrah, ingin memperbaiki diri. Sampai ada juga yang sampai mendapatkan hidayah, yaitu mendapatkan iman dan Islam di majelis beliau. Alhamdulillah, dan itu menjadi jariah daripada Gus Ikdam. Namun juga ada yang datang jauh-jauh ya ke majelis beliau, ini hanya untuk sekedar popularitas. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini tidak bisa dihindari, saya yakin itu. Ada yang sekedar untuk mencari popularitas, hanya berniat untuk menumpang viral dan numpang tenar di sana ya. Jadi jauh-jauh datang ke majelisnya Gus Ikdam hanya untuk numpang tenar, numpang viral, karena saat ini memang beliau sedang mendapatkan panggung, sedang populer ya. Bahkan ada yang numpang mencari nafkah dan juga cari sedekah di sana. Itu fakta, tidak perlu tersinggung. Intinya ada yang benar-benar niat ngaji nggo sangguni mati ya. Jadi ada yang memang niatnya ngaji nggo sangguni mati, nggo sangguni akhirat, tapi juga ada yang niat cari sensasi dan cari keuntungan duniawi. Itu macam-macam jamaahnya Gus Ikdam. Akan tetapi Gus Ikdam sebagai orang alim, sebagai ulama, iya welcome ya. Jadi welcome semuanya, welcome semua, siapapun boleh datang ke sana, boleh untuk ikut ke majelis beliau, datang ke majelis beliau. Dan itulah sikap bijaksananya beliau ya, karena itu adalah jalan perjuangan dan jalan dakwah beliau. Tapi menurut saya Al-Fakir, apapun itu dan siapapun itu ya, jadi menurut Al-Fakir, dengan memutuskan untuk datang ke majelis ilmu itu sudah suatu keputusan yang benar dan sudah suatu keputusan yang baik ya. Jadi tidak salah, siapapun dari kalangan apapun, dari status sosial yang seperti apapun, dari profesi apapun, dengan datang kepada beliau, ke majelis ilmu, itu sudah menjadi keputusan yang benar dan baik. Ya, jika awalnya mungkin masih ada yang salah niatnya, bisa saja itu bagian daripada proses kedepannya menjadi lebih baik. Itu menurut Al-Fakir. Kemudian sejak beliau itu Gus Ikdam mulai viral ya, di 2 tahun ini ya, mungkin di akhir-akhir inilah mulai viral, mulai terkenal dengan majelis Sabil Taubahnya. Tidak bisa lepas dari kritik-kritik ya. Jadi tidak mungkin lepas dari kritik-kritik. Ada yang mengkritik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat ya. Mulai dari yang mengkritik tujuan membangun sampai yang pedas, culas, nyinyir, bahkan hujatan-hujatan serta cacian, pro kontra, itu sudah merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan itu menjadi risiko perjuangan. Namun begitulah risiko dakwah dan juga risiko perjuangan. Dan saya yakin insya Allah, kita doakan semoga Gus Ikdam istiqomah, tetap menjaga niat, menjaga tidak keluar dari makosid ataupun tujuan awalnya. Beliau adalah orang alim, beliau adalah santri ya. Beliau ingin mengajak umat ini menjadi lebih baik. Ya, banyak yang misalnya gini, banyak juga yang mengkritik Habib Rizik misalnya ya, mengkritik Habib Bahar ya, karena dakwahnya keras, sering mengkritik penguasa misalnya, dicap radikal, dicap ekstremis, dituduh anti Pancasila, anti NKRI ya. Itu yang jelas-jelas dakwahnya memang itu seperti ceramahnya beliau.
Habib Bahar dan juga Habib Rizik itu kan sama-sama kita ketahui beliau ini memiliki karakter ya, memang karakternya demikian. Beliau-beliau ini kalau ceramah itu keras, suaranya keras, menggelegar dan membangkitkan semangat ya. Tetapi juga banyak yang tidak suka, banyak yang tidak sependapat, tidak setuju dan tidak suka dengan cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan juga Habib Bahar. Dianggapnya itu terlalu seperti radikal, seperti provokatif, ya banyak pandangan lah ya. Jadi banyak-banyak yang memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi intinya kita selalu husnudzon lah bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama, oleh para kiai, meskipun mereka berbeda jalan perjuangan, jalan dakwahnya, mereka tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk perjuangan demi Islam dan juga demi bangsa dan negara ini. Kemudian jangankan beliau ya, jangankan dakwah-dakwah seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar yang keras seperti itu, tentu saja banyak yang mengkritik, banyak yang tidak menyukainya. Ada metode dakwahnya seperti yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh misalnya ya, oleh Jamaah Tabligh. Itu kan metode dakwah yang sangat lembut ya. Mereka ini berdakwah dengan menggunakan mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, ya. Mereka tidak pernah meminta pemerintah untuk biaya, mereka berkorban sendiri, ya, dengan cara datang dan pindah dari satu desa ke desa yang lain, dari masjid ke masjid yang lain untuk mengingatkan umat Islam perihal tentang pentingnya iman dan amal solih, ya. Bahkan Jamaah Tabligh ini sebatas yang Al-Fakir ketahui ya, tidak pernah mereka berbicara tentang pandangan politik, status sosial, bahkan tidak pernah membahas tentang perbedaan madhab. Karena yang menjadi misi utama Jamaah Tabligh adalah mengajak umat Islam untuk meramaikan masjid dengan salat jamaah, kemudian dengan meramaikan masjid dengan kajian-kajian, dengan taklim, ya. Kemudian selalu memberikan nasihat, memberikan contoh untuk ikramul muslimin, memuliakan sesama kaum muslimin, saling membantu, saling menolong, ya. Kendati demikian, itu pun banyak juga yang mengkritik, menghujat, bahkan mencaci maki. Itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam ya, oleh orang-orang yang biasa yang tanpa ilmu, bahkan para ulama, para kiai yang bergelar gus saja banyak juga yang tidak setuju dan bahkan menentang metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Bahkan sering terjadi pengusiran ya, sering terjadi Jamaah Tabligh ini diusir. Tapi Jamaah Tabligh ini ya kalau diusir ya tinggal pergi itu saja, tidak pernah melawan ya. Karena yang ditebarkan oleh Jamaah Tabligh ini adalah sabar. Dia tawaduk seperti bumi, ya. Dia tetap menebar kebaikan, berusaha tetap mengajak umat Islam ini, mengajak saudara-saudara, mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk meramaikan masjid, untuk salat berjamaah, untuk belajar ilmu agama. Itulah misi dakwah daripada Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh ya. Jadi intinya bagaimanapun metode dakwah pasti ada yang suka dan yang tidak suka, itu pasti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan sepanjang sejarah, sejak zaman Nabi sampai hari kiamat, yang namanya dakwah dan perjuangan itu pasti akan selalu ada tantangan dan pasti ada juga yang memusuhinya, itu pasti. Ya. Oke, kemudian kita kembali kepada tema awal ya, yaitu perihal sikap Gus Ikdam terhadap bapak penjual es itu, yang teriak-teriak nawari es saat Gus Ikdam ngaji, yang sekarang ini jadi bahan gorengan di media sosial ya. Begitulah netizen. Mereka tidak pernah tahu mengenal tentang masalah yang sesungguhnya, mereka langsung menghakimi, langsung menilai, tapi itu risiko. Kalau menurut saya Al-Fakir izinkanlah melalui konten ini Al-Fakir untuk memberikan nasihat ya untuk diri Al-Fakir sendiri, termasuk intinya kepada seluruh para jamaahnya beliau ya, jamaahnya Sabit Taubah dimanapun berada, siapapun tidak terkecuali. Mari agar senantiasa kita ini meluruskan niat kita dan menjaga adab kita kepada ulama. Ya, sekali lagi kita belajar untuk berusaha selalu menjaga adab dan akhlak kita terhadap ulama. Jadi kalau Gus Ikdam tidak mau disebut ulama ya karena sikap tawaduknya beliau saja. Karena beliau ini
sangat tawadhu, adab asor, beliau tidak mau disebut ulama. Tetapi yang minimal hormatilah beliau sebagai orang alim. Beliau itu bagaimanapun juga pernah nyantri, pernah ngaji dan berguru kepada ulama. Beliau juga keturunan daripada ulama. Jadi kalau kita memang menginginkan keberkahan dari ilmu beliau, mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat dengan wasilah lantaran melalui asbab datang dan ngaji ke majelis-majelis taklim, ke majelis beliau, ya tolonglah kita tetap menjaga adab dan akhlak kita terhadap beliau. Karena meskipun beliau kelihatan selama ini sangat fair ya, bebas dan sangat welcome terhadap siapapun yang datang ke majelis beliau, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa beliau ini meskipun masih muda, tapi beliau ini orang alim. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati beliaunya, ya minimal kita menghormati ilmunya. Jangan sampai kita norak, jangan sampai arogan. Ya, insya Allah kalau kita bisa menjaga adab dan akhlak kita terhadap ulama, terhadap orang alim, kita pasti akan mendapatkan keberkahan dari ilmu ulama, dari ilmu beliau. Dan itu memang nilainya melebihi dunia seisinya, melebihi atau lebih berharga dari sekedar popularitas, lebih berharga dari dan lebih penting dari sekedar uang dan materi ya. Jadi yakinlah bahwa Nabi sudah memberikan jaminan. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya datang ke majelis ilmu, majelis zikir, ya, majelisnya para ulama, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Itu janji Nabi. Namun ingat, kita tetap harus jaga adab dan akhlak kita terhadap ulama. Sekali lagi, kita tetap harus menjaga adab dan akhlak kita kepada para ulama. Semua ada aturannya dan itu tuntunan syariat ya. Bukan karena ulama ingin dihormati, tidak. Beliau seorang ulama itu ya itu karena perintah Allah. Perintah Allah sebagai ulama harus berdakwah, harus mengajak umat, memperbaiki umat, itu perintah Allah. Mau dihormati, mau tidak dihormati, mau dicaci maki, mau dimusuhi, itu sudah tidak urusan bagi ulama. Yang penting apa yang ulama lakukan itu adalah perintah Allah. Ya, tapi kita harus ingat bahwa ulama itu bisa memberikan syafaat dengan ilmunya. Ya, ulama itu bisa memberikan syafaat dengan asbab ilmunya. Jadi kalau kita tidak beradab terhadap ulama, ya bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dan keberkahan dari ilmunya ulama? Makanya marilah kita sama-sama introspeksi diri. Kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa menjaga adab dan etika kita, akhlak kita terhadap para ulama, terutama di saat kita datang ke majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu yang dipimpin oleh para ulama. Kemudian mengenai tentang teguran yang dilakukan oleh Gus Idam terhadap bapak-bapak penjual es adalah merupakan sikap yang tepat dan itu merupakan sepenuhnya menjadi hak beliau. Karena di sana adalah tempatnya beliau, majelisnya beliau, dan beliau memang sedang ngaji saat itu. Dan apa yang dilakukan beliau adalah tanda cinta, bukan karena benci. Apa yang dilakukan beliau itu karena cinta. Karena beliau ingin semua jamaah yang hadir di majelis beliau itu mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya, mengamalkan agamanya, yaitu dengan bisa berubah menjadi lebih baik sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu adalah tujuan Gus Idam. Insya Allah niat Gus Idam seperti itu dengan sabilu taubahnya. Itu jalan perjuangan beliau. Maka karena beliau juga memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran ulama itu berbeda dengan pikiran kita orang awam. Pikiran ulama itu ya apa yang beliau dapatkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak senang-senang karena populer, tidak senang-senang karena dicium tangannya, karena mendapatkan fasilitas dunia, tidak. Itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Makanya kita harus benar-benar menjaga adab kita sebagai santri, sebagai orang awam yang ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari majelisnya para ulama. Dan ingat, majelis beliau itu adalah majelis ilmu, bukan hiburan. Bukan majelis seni, bukan konser ya. Jadi semua ada adab dan ada etikanya. Bukan hanya penjual es, siapapun zamannya tidak perlu teriak-teriak di saat Gus Idam itu ngaji. Itu namanya tidak beradab. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung siapapun, tetapi itu tidak ada tujuan dari Al-Fakir untuk menyinggung siapapun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.